sekarang ternyata kita bisa beli emas cuma 10.000. Jadi wow. Itu gimana? Tidak masuk akal ya? Nggak mungkin kan? Iya, nggak mungkin banget ya. Nah ini kebetulan saya bawa bukunya. Ini namanya tabungan emas Pegadaian. Halo, jumpa lagi bersama saya Bung Salim dalam Bincang Bung Salim. Saat ini saya sedang bersama dengan Deputi Bisnis Makassar 1 di Pegadaian, Pak ya. Bapak Eko Suprianto. Apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah, kabar baik. Siap. Aduh. Semangat. Saat ini pemirsa, kita sedang berada di The Gade Cafe and Gold ya. Ini beralamat di BTP Makassar atau Taman Landria Makassar ya. Sangat bagus Pak ya, sangat efektif. Nah, tapi itu biar berlalu dulu. Kita akan dulu nanya-nanya. Ini ada yang Makassar 1, ada Makassar 2 atau gimana itu? Mungkin bisa dijelaskan baik. Pak Salim, Bung Salim. Bung Salim, iya betul. Bung Salim. Jadi di Pegadaian untuk wilayah Kanwil Makassar itu dibagi 7 area. 7 area ya. Untuk kota Makassar sendiri dibagi 2. Jadi karena memang size bisnisnya udah sangat besar, makanya kota Makassar ini dibagi 2, Makassar 1 dan Makassar 2. Dan untuk Makassar 1 itu wilayah saya sampai ke Kabupaten Baru. Ya. Yang mulai Makassar 2 itu ke atas sampai ke Takalar. Selatan. Ya. Apa saya produk yang Pak? Kan saya tahu Pegadaian itu menyelesaikan masalah mengatasi masalah tanpa masalah. Iya. Itu gimana caranya Pak? Coba apa aja yang di produk-produknya yang sehingga orang senang dengan Pegadaian. Termasuk saya loh Pak. Jadi gini, kalau bicara tentang Pegadaian, saya yakin semua orang Indonesia pastinya udah sangat familiar dengan kata Pegadaian kan, apalagi dengan slogannya mengatasi masalah tanpa masalah. Itu slogan sudah dari tahun 90 gitu Pak. Tahun 90 ya. Tahun 90 dan sampai sekarang memang karena sudah sangat melegenda gitu, nggak dibawa lagi gitu kan. Karena sudah pasti kalau dengan Pegadaian pasti sambungannya mengatasi pokoknya masalah tanpa masalah. Orang lagi nggak punya duit diselesaikan masalahnya. Itu salah satunya. Padahal sebenarnya orang bermasalah itu bukan cuma nggak punya duit. Iya. Orang yang kebanyakan duit pun punya masalah, ya kan? Bingung jadi simpen duit mau jadi apa kan? Gimana? Disimpan di kasur takut jamur, disimpan di mana misalnya di tabung juga nilainya makin turun gitu kan? Nah itu nanti salah satu tugas Pegadaian juga mengatasi masalah untuk orang yang kebanyakan duit. Nah untuk produknya sendiri Pegadaian tentunya dari namanya sudah Pegadaian kan. Tentu yang pertama adalah bisnis kita adalah Gade. Jadi Gade ini memang bisnis kita dari awal berdiri. Jadi Pegadaian itu sekarang sudah 119 tahun. Jadi kita memang dimulai dari zaman kolonial dulu dan produk kita itu awalnya memang cuma satu Gade aja. Jadi tujuannya dulu memang untuk mengatasi masalah keuangan masyarakat dengan cara cepat gitu kan. Dan itu sampai pinjam cepat ya. Karena slogan kita 15 menit dana cair gitu kan. Dan sampai sekarang itu masih menjadi produk unggulan kita itu. Dan untuk saat ini Gade itu sudah dilayani di seluruh Indonesia 4.300 outlet. Itu pun seluruh Indonesia. Iya, itu kita masih nambah lagi dengan agen. Jadi selain tadi unit operasional kita ada 4.300, kita masih nambah agen. Belum cukup ya dengan 42.000 itu. Karena kita ingin mendekatkan diri ke masyarakat gitu Bung Salim. Terus kemudian selain Gade tentunya kita juga punya produk pembiayaan mikro. Jadi ini kita segmentasinya adalah untuk masyarakat yang punya usaha kecil mikro. Kita punya produk namanya kreasi kredit dengan sistem fidusia. Artinya bahwa kalau Gade barang jaminannya misalnya Gade kendaraan, barang jaminan itu harus masuk ke Pegadaian semua. Nah kalau dengan fidusia ini cukup
nasabah gadekan BPKB-nya aja. BPKB. Jadi cukup BPKB-nya yang masuk pegadaian, kendaraan masih bisa digunakan untuk kegiatan usaha. Tapi misalkan kendaraan itu aman tidak? Dan kedua, prosesnya lama nggak? Kan orang, wah saya mau butuh untuk biaya anak sekolah, apalagi di zaman COVID ini, Pak Eko ya. Ya. Jadi kalau untuk keamanan kami menjamin karena kita punya gudang khusus untuk kendaraan, kemudian juga selalu dirawat pastinya, terus kemudian juga untuk emas kita asuransikan juga pasti karena barang-barang berharga masih kita asuransikan gitu Pak Bung Salim. Jadi insya Allah untuk keamanan kita jamin keamanannya. Prosesnya kan saya dengar teh cuman cukup 15 menit. Iya. Jadi kalau teman-teman nanti butuh dana mendadak, ya kalau saya butuh lah, misalkan saya butuh, saya ingat Pegadaian langsung ke sana. Sebut namanya Pak Eko atau gimana? Enggak usah ya. Biar langsung masuk udah. Yang penting bawa KTP, bawa emas udah langsung 15 menit pasti cair gitu kan. Yang penting ada barang jaminan ya. Oke. Yang penting kalau Gadai ada barang jaminannya, ada KTP-nya udah otomatis 15 menit cukup langsung cair. Selain itu ada beberapa produk lagi saya dengar, haji, tabungan haji, apalagi apa namanya yang lain-lain lah. Ya. Jadi untuk haji dulu ya. Haji dulu. Ya boleh nih. Ini produk kita yang baru juga. Ya. Terus sebenarnya kita pengen memfasilitasi. Jadi kalau selama ini kalau orang naik haji untuk mau daftar haji aja, ya, betul. Itu sekarang telat 1 tahun aja berapanya bisa selisihnya jauh kan. Jadi gitu. Kalau dengan tabungan haji yang dibuka di bank itu kita nabung sejuta-juta nih, baru 2 tahun lagi kita baru bisa dapat 25 juta untuk dapat porsi hajinya, gitu kan. Jadi kalau di Pegadaian, kalau di Pegadaian kita dapat porsi hajinya dulu, baru cicilannya di belakang. Gitu. Jadi nabungnya di belakang kita. Selain berbisnis, beramal juga ya. Betul. Jadi gitu, Mas Salim. Kita melihat bahwa karena tadi kalau 2 tahun lagi baru dapat punya uang 25 juta, dapat porsi haji, tentu keberangkatannya antriannya sudah makin panjang. Karena sekarang ini termasuk Makassar nih. Di Makassar ini yang paling panjang antriannya. Paling banyak yang 30 sampai 40 tahun bisa berangkat. Iya benar. Itu daftar sekarang. Kalau daftarnya mungkin tahun depan itu mungkin tambah bisa lagi 50 tahun lagi. Makanya kita percepat untuk bisa mendapat porsi haji, kita daftarkan dulu, baru nanti teman-teman bisa nyicil di belakang. Yang penting porsi hajinya udah dapat dulu. Gitu. Itu ada sertifikat tanah saya mau gadai. Bisa nggak di sana? Untuk saat ini kita belum. Tapi pernah kan saya dengar. Ya, nanti lagi uji coba ya. Oh, lagi uji coba. Tapi pernah terlaksana ya? Iya, kita lagi uji coba, tapi saat ini karena ya kondisi COVID ini kita hentikan dulu. Jadi untuk saat ini kita masih jalan kita di Gade dan Indonesia saja untuk jadi yang ada barangnya. Karena kita memang ini di barang bergerak. Produk kita kebanyakan mau di barang bergerak. Karena tanah itu termasuk barang tidak bergerak kan, gitu. Jadi saat ini untuk tanah kita pending dulu karena kondisi seperti ini. Mungkin nanti kalau sudah ke kondisi normal lagi kita jalankan lagi. Tadi kan kita berbicara tentang saat butuh dana. Iya. Saya mau tanya bisnisnya, tapi sebelumnya ini kita jeda pariwara. Oke. Nah, pemirsa Berita 55 TV, untuk bertemu saya dan ikut berpartisipasi pada event menulis doa tingkat SD SMP sekota Makassar, duluan daftar yang ada di bawah ini, dan duluan juga ya, saya tunggu dan sampai jumpa. Dadah. Ini lampu paling hemat energi. Hemat energi bergaransi 1 tahun. Masih bersama dengan Pak Eko Supriyanto, beliau adalah Deputi Bisnis Makassar 1 Pegadaian Makassar ya. Wilayah Sulawesi Selatan ya. Area Makassar 1. Ya.
wilayahnya Makassar. Jadi kabel Makassar itu sampai Ambon, Pak. Oh, Jawa Sulawesi Selatan. Tapi sebelum kita kan tadi tabungan tadi tuh butuh duit. Iya. Sekarang yang punya duit, kita kasih pencerahan. Tapi sebelumnya itu Pak Eko saya dengar ini jago-jago. Selain jago vlog di belakang layar ini, aduh beliau adalah orang jago lah. Ini sudah berapa lama di Makassar ini? Saya kalau di Sulawesi Selatan sudah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun, berarti sudah ada bahasa-bahasa Makassar atau Bugis Makassar yang tahu sedikit. Dan mungkin sampai sekarang saya masih bingung antara bedain mi, ki. Saya masih bingung penempatannya sampai sekarang. Gitu ya. Yang penting tahu lagu bahasa salah satu Makassar Bugis. Coba mungkin saya tantang sedikit. Pak Eko nih, ayo coba. Jadi saya biasanya kalau nyanyi dibayar ya? Bayarannya mahal. Nanti dibayar dengan gade kopi. Oke. Jadi lagu Makassar yang saya kenal dari kecil mungkin ya. Karena dari buku lagu nasional itu. Iya, nggak apa-apa. Pasti lagunya angin mamiri ya. Bukan angin. Di sini ada kelebihan G-nya, angin. Gitu. Coba Pak. Satu bait aja. Iya, nggak apa-apa. 1, 2 sampai apa itu? Jangan sampai satu album lah. Boleh. Angin mamiri ku pasang. Dan itu aja. Aduh, saya belakangnya lupa. Karena mentor saya belum ngajari. Tapi saya sudah bangga Pak bahwa di Sulawesi Selatan Bapak 3 tahun sudah bisa minimal angin mamiri ku pasang. Itu. Oke. Pak Eko, kita kembali ke ini bisnisnya kan. Tadinya orang yang mau cari duit, yang mau pinjem duit. Sekarang yang punya duit. Ini saya dengar ada tabungan emas ya. Ini sangat menjanjikan kayaknya. Ayo silakan. Jadi ini Pegadaian mungkin sudah identik dengan emas gitu kan. Cuma kalau zaman dulu memang emas yang digadaikan. Jadi persepsi di masyarakat Pegadaian adalah tempat orang butuh uang. Jadi kalau butuh uang mendadak, gade lah pokoknya. Larinya ke Pegadaian. Mesti orang gade. Mas Pegadaian tentang pembiayaan. Nah, sekarang kita pengen mengasih tahu ke masyarakat bahwa Pegadaian itu bukan cuma untuk orang yang butuh duit. Bahkan orang yang kelebihan duit pun boleh ke Pegadaian. Ngapain sih orang kelebihan duit ke Pegadaian kan? Tentunya karena tadi kita sudah Pegadaian selama ini sudah sama dengan emas. Ya tentu kalau Pegadaian, apalagi kalau bukan cari emas gitu kan. Dan sekarang orang kalau beli emas itu sangat gampang di Pegadaian. Karena gimana caranya? Kalau dulu mungkin Pak Bung Salim kalau beli emas pasti mikirnya emas sekarang harganya mahal, 1 gram minimal beli 1 gram atau kalau bentuk kalung nggak mungkin kan kalau 1 gram kan malu pergi beli ada 1 kaca nggak mungkin kan. Nah sekarang ternyata kita bisa beli emas cuma 10.000. Jadi, wow, itu gimana? Tidak masuk akal ya? Nggak mungkin kan? Iya, nggak mungkin banget ya. Nah ini kebetulan saya bawa bukunya. Ini namanya tabungan emas Pegadaian. Tabungan emas ya. Pemirsa, ini tabungan emas sama dengan yang bank miliki ya? Mirip banget. Jadi caranya sama dengan nabung uang di bank, tapi ada bedanya. Bedanya kalau nabung tabungan emas Pegadaian ini saldonya berupa gram emas, bukan uang. Kalau di bank kita nabung 1 juta, berarti saldonya 1 juta. 10 tahun lagi diambil 1 juta juga gitu kan. Jadi kalau di Pegadaian enggak. Jadi ketika kita nabung saldonya emas. Jadi ketika misalnya harga emas sekarang 1 juta, terus Bung Salim masukin dana 1 juta, otomatis itu berubah menjadi 1 gram. 1 gram oke. Nah nanti kalau misalnya harga emasnya naik 5 tahun kemudian mau ditarik jadi 5 juta misalkan. Misalnya harganya 5 juta. 5 juta? Iya, itu ditarik 5 juta gitu. Jadi itu sama dengan beli emas lah. Jadi sama beli emas tapi belinya di Pegadaian dan
kita nanti dapatnya buku tabungan, catatan tentang berapa saldo emas kita ada di sini. Gitu. Jadi misalkan saya menabung 10.000, besok 10.000, misalkan sampai 1 juta, itu sudah dianggap 1 gramnya. Tapi kalau tidak sampai, tetap dihitung juga. Tetap dihitung, jadi kita bisa 0,1 gram. Dikasih 10.000 tadi itu dapatnya 0,01 gram. Tapi kalau itu tiap hari kan jadi banyak juga, gitu kan? Gitu. Nah ini kita pengen mengedukasi masyarakat bahwa ya untuk beli emas itu sekarang sama aja beli rokok kan. Iya betul. Dengan 10.000 pun bisa gitu kan. Jadi kalau harga emas kan dari tahun ke tahun cenderung naik. Kalau dari tahun ke tahun. Jadi kita lihat historisnya itu dari zaman dulu sampai sekarang mungkin naiknya udah sangat spektakuler. Saya pertama kali masuk Pegadaian tahun 2000, tahun 9 aja kelihatan tuanya. Gitu ya. Itu harga emas baru 25.000. Iya. Sekarang harga emas udah 1 juta. Jadi kalau dulu saya tiap hari nabung emas jual 2.000 kan, sekarang udah jadi 1 juta. Gitu. Itu makanya sekarang kita pengen mengedukasi masyarakat bahwa dan tidak perlu takut lagi bahwa ini riba, ini apa? Karena ini sistemnya ada jual beli. Jadi dengan tidak membungakan ya, tidak membunganya. Jadi memang Pegadaian tidak memberikan jadi bunga. sudah layak di ini kan, tidak perlu ini kan dosa ini amat tidak ada lagi. Ini memang jadi setiap uang masuk itu setiap hari dikumpulkan dan itu dibelikan emas fisik beneran. Jadi uangnya itu bukan digunakan Pegadaian untuk memutar modal lagi, enggak. Jadi ini memang dibelikan emas dan itu kita diawasi oleh OJK. Jadi setiap tahun masih diperiksa antara saldo yang tercatat dengan jumlah fisik emasnya harus sama, gitu kan. Jadi itu. Tapi hitungan bunga nggak ada kan? Nggak ada. Dia ikut dari harga emas. Jadi kalau kan nggak mungkin turun. Naik terus ya. Kalau harga emas mungkin kalau dalam jangka pendek mungkin turun juga sih. Mungkin ada fluktuasi naik turun. Tapi tidak ini. Tapi akan kalau kita nabungnya itu adalah tujuan kita investasi untuk jangka panjang. Dari historisnya kita selalu lihat historisnya ya. Dalam 5 tahun itu harga emas pasti naik. Ya. Jadi tapi kalau nabung emas untuk tujuan cuma 2 bulan ya dijamin rugi. Oh iya Pak Eko, gini kemarin kan saya ditawarin di waktu saya gadai emas, saya ditanya, Bapak mau nabung emas? Nabung emas saya aja mau simpan emas. Oh jangan khawatir Pak, ada gini-gini. Tapi kan saya malu Pak bahwa harus 1 gram. Oh tidak perlu 1 gram ya, cukup dengan 10.000. Pemirsa betul-betul. Terus apalagi yang ini? Terus kalau misalnya mager nih, anak sekarang kan mager ya, apalagi sekarang di rumah terus kan, school from home gitu kan. Nah, nabungnya pun dari rumah bisa sekarang Pak. Gimana caranya? Sekarang semua orang punya namanya smartphone kan. Nah, dari smartphone kita punya aplikasi namanya Pegadaian Digital Service. Nanti gimana cara downloadnya? Bung Salim bisa download di Play Store atau di iOS bisa juga lewat App Store ya. Nanti cari Pegadaian Digital Service. Nah, di situ banyak layanan di situ sebenarnya. Kita mau tahu harga emas, perkembangan harga emas harian di situ bisa. Kemudian mau beli emas lewat aplikasi itu bisa juga, nabung emas bisa juga. Jadi gampang lah, tinggal beli emas sekarang lewat sentuhan jempol aja udah bisa gitu kan, dan cukup dari rumah. Ya kalau ini saya tertarik dengan emas, tabungan emas. Cara-caranya gimana? Cukup datang ke Pegadaian, bawa duit semampunya, gimana coba? Jadi kalau saya bingung Mas. Kalau pertama kali nasabah pengen buka tabungan emas, pertama tadi bisa langsung datang ke outlet Pegadaian atau ke agen-agennya Pegadaian. Nanti tinggal bawa KTP, terus kemudian biaya pembukaannya itu cuma 50.000. 50.000 itu sudah termasuk biaya administrasi. Jadi tadi kita nggak memberikan bunga, tapi kita mengenakan biaya memang. Biaya tapi cuma 30.000 per tahun. Per tahun. Oh bukan di bulan. Kalau per bulan habis Pak. Kalau tabungan saya 50.000 duit, potongannya 30, sisa 20.000 habis saya. Jadi kalau tabungan di bank itu kan ada biaya ATM, administrasi ya mungkin sebulannya bisa kena 20.000. Tapi nariknya kira-kira misalkan kita tiba-tiba butuh
bisa narik kapan saja? Bisa. Nanti kalau tabung itu bisa. Jadi ini kalau dari segi tabungannya itu mirip dengan tabungan di bank. Mau disetor kapanpun, mau ditarik kapanpun itu boleh. Ya. Nah, bedanya tadi saldo tadi. Bedanya. Jadi kalau pas butuh uang, sebenarnya nggak cuma ditarik. Ini bahkan tabungan Mas 3D kan pun bisa. Oh, wow. Ini pegadaian ini sudah memang sudah sudah ke depan ya anunya. Jadi ini meskipun bentuknya kertas cuma tulisan, tapi ini nilainya sama. Gimana caranya kalau misalkan saya ini tiba-tiba saya butuh duit, tapi belum bisa kena malam kan, kasih gade orang gimana? 3D kan pegadaian tadi lewat aplikasi. Lewat aplikasi. Lewat service itu digadekan bisa. Dan lewat handphone aja cukup sentuhan jari, nanti otomatis dana masuk ke rekening. Masuk ke rekening. Gitu. Oh, berarti kita harus punya rekening juga ya? Bank pasti harus punya. Ya. Terus nabungnya juga bisa lewat rekening bank tadi, lewat pegadaian, kemudian transfer via ATM, via mobile banking pun bisa untuk nabung Mas tadi. Itu Pak Salim. Wah, mantap luar biasa sekali. gitu, Pertama bisa dimulai dari 10.000 aja. Ya. Kemudian berikutnya bisa nabungnya kapan Tapi aja. zaman sekarang 10.000 nggak ada lagi, kecuali anak SD ya. itu anak kita TK. juga tujuannya sebenarnya itu mengajari anak-anak mengedukasi anak-anak untuk mulai bisa nabung. Dan nabung, ya sekarang menabung tapi investasinya menjanjikan. Ya, biar kalau inflasi kan. Ya, betul. Kalau emas itu dari luar nilainya pasti di atas inflasi. Ya. Nah, kecuali kalau nabung duit kemakan inflasi habis. Sudah kemakan. Mantap betul ini. Pemirsa, semakin seru saja pembicaraan kita dengan Bapak Eko. Beliau semakin enak. Tapi sebelumnya kita akan jedah lagi setelah pariwara berikut ini. Masih bersama saya dengan Pak Eko Supriyanto. Beliau adalah Deputi Bisnis Makassar 1. Tadi tuh angan-angan saya 10.000 apa semuanya sangat. Tapi misalkan saya kan dalam buku tabungan ini, ada 10 gram, ada 20 gram. Tapi saya mau lihat fisiknya gimana sih. Orang kan, ini ya enak aja, jangan sampai cuman di atas kertas aja. Jadi orang takutnya iya, kan saya juga bisa nyetak kok. Jadi gini Pak, Bung Salim. Jadi tabungan Mas ini sebenarnya saldo sini aman, karena ini didukung Mas fisik beneran. Jadi Masnya setiap hari dibelikan emas dan itu disimpan di kantor pusat kami di Jakarta kan. Tapi kalau misalnya nih nasabah, saya udah beli emas, tapi kan kalau lihat emasnya nggak puas saya kan, itu tabungan tadi bisa dicetak. Kan kebanggaannya juga dia, saya dipunya emas nih dari pegadaian. Jadi saldo ini pertama bisa diambil langsung dalam bentuk uang. Kalau misalnya butuh uang langsung diambil uang. Tapi bisa juga kalau misalnya Bung Salim pengen, saya nggak puas kalau nggak emasnya, itu dicetakkan menjadi emas fisik bisa juga. Coba ada contohnya nggak? Ada. Ini emasnya kayak gini nih. Emas dari produksi dari Antam. Emas
kemasannya keren itu. Wah, ini bisa dibuat kalung ini pemirsa. Wah, ini pemirsa. Oh, ini berapa gram ini? Ini 50 gram. 50 gram. Tapi jangan salah bahwa emas batangan itu enggak cuma 50 gram. Yang 1 gram pun ada. Ya. Jadi mau dicetakkan. Iya, tapi kalau kita punya duit 50 gram ini, wah, orang nggak tahu kan. Orang cuma bilang apa ini, tapi ternyata wah, emas murni. Logam mulia. Ya, jadi ini BUMN juga Antam. Jadi emasnya 999 berarti sedikit banget itu anunya ya. Dan ini kalau yang Antam ini dia sudah sertifikasinya oleh LBMA, jadi itu adalah lembaga emas dunia. Jadi ini dibawa ke luar negeri pun laku. Ya. Nah, karena kadang-kadang luar negeri nggak mau kalau nggak ada sertifikat LBMA-nya. Betul. Kalau ini bawa ke luar negeri bisa dijual di negeri pun laku. Terus jadi untuk nyetaknya bisa yang dari 1 gram. Karena orang banyak emas batangan pasti kalau 1 kilo itu kan kayak mafia itu punya. Padahal ternyata emas batangan itu ada yang 1 gram. Jadi ini dicetaknya 1 gram pun boleh. Tapi kecil-kecil ya. Kecil tapi tetap emas. Oh iya. Apalagi murni ya. Iya. Aduh. Terus kemudian kalau tadi ini kan kalau tabungan emas ini suka-suka, maksudnya kalau pas punya uang nabung, sebenarnya sih kalau investasi memang harus disisihkan dulu kan? Jadi biar disiplin disisihkan untuk nabung gitu kan. Tapi kadang misalkan orang yang tidak punya penghasilan tetap, misalkan dia penjual pedagang, keliling, misalkan ada duitnya 50, dia masukin lagi, 100 lagi, ada 1 juta, masukin lagi, kan gitu. Oke, jadi terus kami juga punya pembiayaan emas. Ini untuk yang pengen disiplin tadi. Ya. Kalau ini kan nggak disiplin nggak apa-apa sebenarnya. Itu kan mau-maunya. Mau tiap hari. Boleh. Nah ini kita punya juga namanya pembiayaan emas. Wow. Untuk ini pegadaian ini nggak ada lagi yang disisihkan buat usaha lain. Jadi memang mengatasi masalah tanpa masalah. Wah. Dan ini jadi kalau Bung Salim pengen, saya tiap bulan punya penghasilan tetap nih, tapi saya nggak disiplin untuk nabung, saya nggak disiplin untuk investasi, pakai pembiayaan emas, karena pembiayaan itu dipaksa, jadi tiap bulan harus untuk disiplin. Nah, itu kita punya pembiayaan emas. Jadi tadi kalau emas bisa beli cash, bisa beli pembiayaan juga, dengan uang muka cukup 15% atau 20% itu sudah cukup. Nanti Bung Salim sudah bisa dapat emas. Mau yang 1 gram atau mau 1 kilo boleh, terserah milihnya. Mau 20 kilo boleh. Itu bisa dicicil sampai 36 bulan. Jadi sampai 3 tahun. Iya, gitu. Wow. Jadi caranya penasaran saya caranya. Tinggal datang ke Pegadaian, bawa KTP, bawa uang muka tadi 15-20% aja cukup. Ya misalkan kita ingin 1 kilo. Iya. Kalau harganya sekarang misalkan 1 kilo ya 1 M lah. Iya. Anggaplah 1 M. Bayar 15% berarti 150 juta. Oke, cukup gitu aja nanti proses, dan itu tiap bulan nanti angsurannya. Angsurannya berapa angsurannya? Tergantung, jadi kita kan bisa sampai. Kita tinggal minta. Saya mau 36 bulan. Iya, atau mau 12 bulan, 6 bulan. 6 bulan juga boleh, 36 bulan nanti yang tergantung dihitungkan di situ kan. Yang jelas ringan, dan nanti kalau harga emas misalnya di tahun depan naik, itu angsurannya tetap nggak berubah. Masih kita ngikatnya dengan harga pada waktu transaksi awal. Gitu. Tapi mengenai pajak. Pajaknya kalau emas sudah include. Oh, udah include ya. Jadi ketika beli kita tidak perlu takut lagi. Lagi. Karena pasti saya akan tanya keluarga semua, teman-teman semua. Ayo kita nabung. Di Pegadaian. Iya, sudah keren. Jadi nanti saya seperti di tim itu, bisa nabung. Mengenai persen untuk kita kembali mengenai persen untuk digadai itu orang nanya, kok bisa mengatasi masalah tanpa masalah itu? Apa sih artinya? Berapa persen per bulannya atau pernya gitu? Gini, kalau gadai itu sebenarnya pinjaman jangka pendek kan? Ya. Pendek. Jadi kita butuh mendadak dan nanti bisa lebih cepat untuk dapatkan uang untuk melunasi. Ya. Nah, untuk bunganya sendiri kalau di Pegadaian kita bisa 1 sampai
1,5% itu per 15 hari. Ya. Jadi sekitar 1 sampai 1,5% per 15 harinya. Per 15 hari ya? Tapi ngitungnya juga per 15 hari. Jadi kalau misalnya penggunaan uangnya cuma 10 hari sampai 15 hari cuma hitung 15 hari, enggak setahun, enggak. Jadi, kan kadang saya bingung, mending tunggulah tanggal ini padahal lagi ada duit. Kita mau nebus, udahlah sebulan aja. Padahal per 15 hari ya. Jadi makin cepat kan makin murah. Gitu. Semakin cepat semakin murah. Terus kemudian tadi kalau tabungan emas lebih murah lagi. Karena kalau dari tabungan emas itu cuma 0,75% untuk kita misalnya sewa modal. Sewa modal cuma 0,75% per 15 hari. Dan itu sama. Kalau cuma 15 hari ya kita kenakan 15 hari aja. Kalau sebulan kita kenakan sebulan. Jadi kelipatan per 15 hari. Terus itu juga kita maksimalnya 4 bulan. Itu ya? Iya, jadi kalau selama 4 bulan mungkin belum mau ditebus, nanti bisa diperpanjang. Bukan langsung ditebus. Kalau misalkan saya nggak punya duit, udahlah, lelang aja. Cukup. Bisa nambah lagi. Ada bayar bunga, perpanjang 4 bulan lagi. Kalau misalkan emas naik, misalkan saya mau nambah, ini bisa masih ada limitnya saya. Gitu. Harga emas naik masih bisa. Dan masih ada sisa pinjaman masih bisa ya. Sungguh mulia ini Pegadaian. Kalau misalnya ada uang lebih nih, terus mau dicicil boleh juga. Jadi, sungguh mulia ini Pegadaian. Memang milik pemerintah memperhatikan masyarakat kecil dan sampai ke atas. Ya. Karena memang sampai sekarang pun sasaran kita masih ke masyarakat menengah ke bawah. Ini dari tadi saya terus terang lihat ini barang elektronik bisa dijaminkan di Pegadaian. Ini saya curiga ini The Gade Coffee and Gold ini by Pegadaian memang milik Pegadaian. Nah, tepat sekali Pak Bung Salim dan teman-temannya. Jadi Pegadaian sekarang kita punya kafe namanya The Gade. Jadi kalau orang Makassar katanya artinya warung makan juga ya? Ya, gade-gade ya. Gade-gade. Kita namanya The Gade, biasanya berasal dari kata gade. The Gade Coffee and Gold. Ya. Sebenarnya kita pengen mengenalkan produk Pegadaian ke anak-anak muda. Kalau anak muda sekarang tongkrongannya di kafe ya. Iya kan? Makanya kita buka kafe, bisa mengenalkan Pegadaian ke anak-anak muda juga. Tapi yang nggak cuma anak muda, semua yang berjiwa muda. Jadi kayak saya kan masih muda, masih muda. Jadi memang miliknya Pegadaian. Ini ada berapa nih untuk wilayah? Kalau di wilayah Makassar kita ada 2, tapi satunya di Ambon. Gitu. Ini kan setiap saya pertama tadi pas lihat menunya, wujudkan impian memiliki kendaraan bermotor dengan pembiayaan amanah, tepat caranya berkah hasilnya. Pegadaian. Wah. Ini jadi pas gitu iklannya juga ada. Iya, jadi pokoknya kita pengen mengenalkan Pegadaian melalui sekarang terobosan melalui kafe. Gitu. Jadi terakhir ini harapannya Pak Eko ini gimana kepada masyarakat supaya masyarakat yang butuh modal, butuh biaya atau yang punya biaya mau investasi bingung mau diapakan, karena kan sekarang orang bingung saya mau usaha apa, saya punya dana 5M itu, kalau 5M itu kan bingung kalau hancur. Tapi kalau dengan diinvestasi melalui Pegadaian gimana? Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih. Jadi tadi saya menyampaikan sebenarnya ya kita hidup itu bukan untuk saat ini aja kan. Ya. Untuk sampai anak cucu. Nah, ini bahwa untuk kedepannya kita harus seperti apa kondisi depan kan. Nah, itu kita harus menyisihkan pendapatan kita untuk investasi untuk di masa yang akan datang. Nah, investasi tentu harus dipilih juga. Investasi foto. Iya. Kalau ini kan Pegadaian ini sudah milik kita BUMN ya. Kita mengedukasi untuk investasi, masih salah satu investasi melalui BUMN yang tentunya lebih dapat dipercaya kan. Kita juga diawasi oleh OJK. Jadi teman-teman kalau pengen investasi, banyak sekarang investasi, ada investasi saham, investasi properti mungkin kan. Nah, ini salah satu investasi adalah investasi emas. Karena ada idiom yang bilang bahwa
jangan taruh telur di satu keranjang. Ya. Maksudnya jangan kita berinvestasi hanya di satu tempat, karena semua investasi pasti ada resikonya. Kalau satu tempat kemudian resikonya ambruk, misalkan 5 miliar kita masukin ke saham, kita nggak beli saham karena banyak saham gorengan juga. Nah, itu tiba-tiba saham kaleng-kaleng ya. Kita masukin besok hancur. Jadi gitu, kan? di rumah sakit jiwa jadi. Gitu. Makanya untuk investasi harus dipecah-pecah di beberapa jenis. Salah satunya investasi emas, dan untuk investasi emas kalau dulu beli emas tuh harus dalam jumlah besar. Nah sekarang Pegadaian menawarkan investasi emas mulai 10.000 aja. Gitu. Jadi buat investasi yang tadi masih yang belajar investasi bisa, yang sudah punya dana banyak untuk mau berinvestasi melalui investasi emas Pegadaian, silahkan datang ke Pegadaian. Terakhir ini, adakan Berita 55 ini mengadakan event besar di mana lomba doa menulis doa untuk bangsa di zaman Covid ini. Salah satunya kan yang memberikan kami sponsor untuk ini, gimana melihat event ini sehingga tergerak hatinya, dan harapannya gimana kepada yang lainnya. Silakan. Oke, jadi tepat sekali di masa pandemi kita semua prihatin karena hampir semua sektor terkena imbasnya kan, dan ya salah satu upaya kita selain kita upaya secara fisik tentu kita harus selalu memohon kepada Yang Kuasa, kepada Tuhan untuk agar pandemi ini bisa kita atasi bersama gitu kan, dan segera berakhir tentunya. Nah tepat sekali mungkin tadi yang diselenggarakan oleh Berita 55 mengajak anak-anak untuk memanjatkan doa kepada Tuhan untuk berlomba-lomba dengan kebaikan, dan kami sangat mendukung karena ini pasti juga kegiatan ini baik dan bisa memberi contoh kepada tidak cuma kepada anak-anak tapi kepada seluruh komponen bangsa untuk seluruh dunia untuk berdoa bersama. Itu tepat sekali. Terus kemudian juga tadi segmennya anak-anak tadi kan cocok sekali dengan mengajarkan anak-anak mulai belajar berdoa berdoa. Terus kemudian juga untuk Pegadaian juga kami tadi mengajari anak-anak untuk berinvestasi. Nah nanti kita siapkan tabungan emas untuk anak. Subhanallah. Untuk para peserta. Makasih. Oke, semoga nanti kerjasamanya antara Berita 55 dan Pegadaian makin eksis terus. Itu misalnya. Ya, makasih Pak Eko Supriyanto ya. Beliau adalah Deputi Bisnis Makassar 1. Bincang-bincang saya dengan beliau. Nanti kita akan jumpa pada episode berikutnya dengan masalah yang lain. Namun saya ucapkan terima kasih sudah waktunya Pak Eko bersama saya sekitar setengah jam lebih. Oke, siap. Sukses ya. Oke, salam Indonesia.